siang, selamat kembali buat Ibu peserta dan panelis di kegiatan pelatihan manajemen kegiatan daring (MKD) oleh Indi Sulsel bersama dengan tim Lontara. Bapak Ibu yang sudah bergabung siang ini, kami ulangi lagi, ada 2 materi penting yang urgen Bapak Ibu ikuti. Pertama tentang tata kelola room Vicon atau video conference yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Umi Tira Lestari, narasumber tamu kita hari ini. Kemudian yang kedua, nanti ada Ibu Ika Ayutia Johan akan membawakan tentang distribusi sertifikat dan kantong tugas. Jadi mohon disimak sampai selesai kegiatan hari ini. Sebelumnya, untuk memulai materi ketiga, saya perkenalkan Ibu Umi Tira. Hari ini salah satu pilar dari VCT yang 2 tahun lalu itu booming sekali sampai belasan ribu pendaftar. Virtual Koordinator Training, Bu Umi inilah salah satu pilarnya, salah satu pencetusnya, orang di balik layar dari kegiatan VCT yang diikuti oleh belasan ribu guru se-Indonesia. Alumninya di Sulawesi Selatan sebenarnya ada lebih 1.000, entah berkeliaran di mana. Mudah-mudahan alumni-alumni VCT bisa kembali menggerakkan kegiatan virtual di sekolah atau daerah masing-masing. Tidak perlu lagi saya berpanjang lebar tentang Ibu Umi Tira ini. Beliau tiap hari bisa kita temui di kegiatan Sadar IG ataukah room-room atau grup-grup WA yang beliau kelola. Ada puluhan, mungkin ratusan grup WA yang beliau kelola terkait kegiatan-kegiatan Vicon, Sadar IG, Lontara, Kelor, dan lain-lain sebagainya. Jadi narasumber kita kali ini itu sangat kompeten tentang materi Vicon. Beliau bisa dibilang legenda hidup Vicon di IG. Untuk efisiensi waktu, silakan saya mempersilakan Ibu Tira untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Imran. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi Selatan. Senang sekali saya bisa bergabung siang hari ini bersama Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui, karena memang saya juga masih harus banyak belajar, tapi saya mencoba berbagi ilmu yang saya miliki. Nanti mungkin kalau di tengah perjalanan saya ada salah, kita bisa diskusi. Jadi seperti itu ya sifat kita berbagi ya, jadi tidak menggurui. Baik, 2016 perjalanan saya mengawali kegiatan online. Awal saya adalah guru yang merasa nyaman di zona saya guru akuntansi. Tapi ketika 2016 di Februari di Rakor IG Jawa Barat, saya mulai bergabung di sana. Pak Gatot memperkenalkan bahwa guru itu harus selalu mengupgrade kemampuannya. Di sanalah pertama kali saya kenal tentang pelatihan online. Dulu sebelumnya saya tidak pernah ikut pelatihan apapun, karena pelatihan itu offline, dan yang berangkat kalau di sekolah saya guru swasta, yang berangkat ya itu lagi. Guru biasa seperti saya, kesempatan itu sangat langka. Jadi ketika Pak Gatot menawarkan saya, ayo ikut pelatihan online gitu ya. Aduh Pak, saya gaptek gitu ya. Saya nginstal aja, saya harus minta tolong orang, minta bayar. Tapi ternyata dengan pelatihan online ini akhirnya membuka mata saya harus bisa walaupun saya guru akuntansi. Lalu sedikit saya belajar, kalau nggak bisa pasti saya banyak bertanya. Nah, mungkin karena seringnya saya bertanya, akhirnya Pak Gatot mempercayakan saya satu room, waktu itu room Siamolek yang berbayar. Dulu itu masih belum booming, untuk mengelola pelatihan online IG pertama di November, yaitu Sadar IG. Jadi kalau lihat perjalanan, Sadar IG itu sudah kegiatan online tertua mungkin ya, karena sudah 4 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Sadar IG diberi kepercayaan oleh Direktorat SMK untuk mengelola room yang kapasitasnya adalah 1.000.
Di bawah Sadar IG ada 9 kegiatan IG online. Bapak Ibu nanti bisa bergabung di kegiatan-kegiatan kami. Boleh bergabung juga di grup-grup kami. Jadi Bapak Ibu bisa beriklan di kegiatannya di grup kami. Grup kami terbuka lebar, sudah ada 16 grup Sadar IG dan banyak grup pelatihan online. Walaupun kami diberi fasilitas oleh SMK, Siamolek sudah tidak memberikan fasilitas, tapi ada kalanya fasilitas itu ada gangguan seperti kemarin IG Sidrap kalau nggak salah minta room ternyata bermasalah. Maka perlunya kita memiliki alternatif lain Bapak Ibu. Kita harus punya akun sendiri, baik akun Webex maupun akun Zoom. Nah, hari ini saya akan mengajarkan dulu bagaimana Bapak Ibu bikin akun Webex free, lalu nanti bagaimana merekamnya sampai nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya. Terus kalau nanti masih ada waktu, kita akan pindah bagaimana cara bikin akun di Zoom. Nah, awalnya Bapak Ibu ketikkan seperti ini. Share screen saya kelihatan ya Pak Imran? Halo? Share screen terlihat ya? Suara saya kalau terlalu cepat nanti bisa ditanyakan lagi ya. Awalnya adalah Bapak Ibu ketikkan www.webex.com video conference. Lalu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pelan-pelan. Oh ya, pelan-pelan sedikit. Slow. Enggak bisa jadi Putri Solo, ngomongnya memang begini. Baik. Kita ulang ya. Bapak Ibu awalnya ketikkan www.webex.com garing video conferencing seperti ini. Akan muncul menu utama seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu kliknya adalah Start for Free. Seperti ini. Ini diklik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu join lewat HP mungkin bisa sambil praktek, ikuti saya. Nanti kalau belum praktek bisa mengikuti kembali tutorialnya ya. Kita tunggu, tergantung kecepatan internet Bapak Ibu masing-masing nanti untuk masuknya ya. Baik, kita tunggu, mudah-mudahan nggak sampai lama. Kalau di tiup cepet nggak ya? Ini saya yang grogi apa sinyalnya yang ini. Nah, dia minta email ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 2 email yang sudah pernah saya pakai karena saya mau mengajarkan ke Bapak Ibu. Saya coba email saya yang lain. Sebenarnya kalau email itu bagusnya satu sih ya Bapak Ibu ya. Tapi karena kita mau berbagi nggak apa-apa. Kita pakai email yang lain. Mudah-mudahan saya nggak lupa email saya. Saya pakai email saya yang ketiga yaitu umitira.ut2010@gmail.com. Oke, lalu Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa ketika Bapak Ibu nanti membuat akun free, ini bisa untuk 100 partisipan dan ini tidak terbatas waktu untuk webinarnya. Jadi walaupun ini akun free, tapi Bapak Ibu bisa mempergunakannya 24 jam kalau mau dengan 100 partisipan. Lalu kita sign up. Maaf kalau bacanya salah, ini bahasa Inggrisnya agak belepotan. Begitu ya, kita tunggu. Lalu kita isikan di sini regional kita Indonesia, lalu kita isi namanya. Di sini saya pakai nama depan saya, nama tengah saya, nama belakang saya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, nama saya memang Umi, bukan panggilan, tapi itu memang nama saya ya. Lalu continue. Kita tunggu kembali. Ini katanya kita nanti akan dapat email ya. Dari itu
ini di 24 jam begitu ya Pak Imran ya. Jadi Bapak Ibu cek email Bapak Ibu, nanti akan ada balasan dari Webex-nya. Kalau paling lama 24 jam, tapi biasanya sih cepat. Lalu nanti email Bapak Ibu dibuka, lalu nanti Bapak Ibu bisa aktivasi ya. Bapak Ibu bisa aktivasi, lalu nanti Bapak Ibu mengganti emailnya. Nanti akan ada tutorial ketika Bapak Ibu sudah mendapat email balasan ya. Karena saya belum ada email balasan, saya akan masuk ke setelah akun saya ada gitu ya. Sebentar, ini saya back dulu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bikin, cek email ya, jangan lupa untuk aktivasi email Bapak Ibu. Berarti saya tutup dulu. Saya buka lagi Webex sayanya. Oke. Anggap Bapak Ibu saya sudah aktivasi ya. Nanti tutorialnya saya bagikan ketika saya sudah mendapat email. Lalu setelah aktivasi saya kan masuk nih ke ke akun saya. Ini ya. Kalau tadi start berarti sekarang sign in. Nah, saya pakainya adalah Webex Meeting. Ini Webex Teams ini adalah untuk berkolaborasi mirip dengan Microsoft Teams. Nah, kita pakai Webex Meeting ini. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Kalau yang tadi belum bisa ya Bapak Ibu karena belum aktivasi. Saya pakai akun saya yang lama saja. Nah, Bapak Ibu di sini harus ada butuh website. Saya pakai nama sekolah saya, tidak pakai yang SMK, saya pakainya yang ini. Ini sekolah, bukan induk saya sih, tapi ini sekolah saya juga. Saya pakai ini. Lalu continue. Nah, masukkan passwordnya itu adalah kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak lupa password saya kebanyakan password. Nah kan, betul. Nah loh, saya lupa password saya sendiri. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, kebanyakan password. Kelemahan saya itu ya Bapak Ibu, suka lupa password saya. Aduh. Bismillah. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, ini kelemahan saya, suka lupa password. Faktor umur. Kita tunggu, ini sudah mulai akan masuk ke akun kita. Akun ini sudah saya miliki 1 tahun lebih Bapak Ibu. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu ada pembatasan hanya 3 bulan, makanya banyak orang yang pakai Webex free itu dengan email temporary. Tapi kalau saya membiasakan, saya menggunakan email asli saya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini akun yang sudah siap kita pergunakan. Kita lanjutkan atau sesi tanya jawab dulu Pak Imran? Halo? Mungkin dilanjutkan dulu Bu. Baik. Dilanjut. Berarti ini Ya. bikin akun selesai ya? Bikin akun selesai ya? Nah, sekarang setelah akun ini selesai, bagaimana Bapak Ibu membuat meeting? Nah, di sini ada schedule Bapak Ibu klik. Jadi Bapak Ibu kan
kalau mau bikin kegiatan harus bikin schedule. Nah, itu Bapak Ibu bikin dulu schedule-nya. Nah, tunggu ya Bapak Ibu. Kita akan bikin schedule. Nah, ini topiknya Bapak Ibu, nama kegiatannya apa? Misalnya saya, karena ini latihan, saya kasih nama meeting saya adalah latihan. Latihan, gitu ya. Passwordnya itu adalah yang mudah Bapak Ibu berikan kepada peserta pelatihan. Kalau saya terbiasa menyetingnya adalah dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tanggal berapa kegiatannya? Misalnya hari ini saya setting di jam, saya setting di jam 2. Oke. Ya, durasinya 1 jam aja. Dan ya, sudah seperti ini. Oke, Bapak Ibu schedule. Ya, Bapak Ibu schedule. Sebentar, ini masih belum selesai, dia masih menyimpan dulu. Kenapa ini ya? Lama ini. Atau enggak ya, enggak hang ya? Lagi berpikir ya dianya ya. Nah, kenapa dia tidak mau katanya? Ini adalah materi kedua Bapak Ibu bikin schedule ya. Pak Imran ini kenapa ya? Dia tanda merah begini. Atau balik bisa nggak? Keluar aja deh. Kita ulang lagi aja. Webex-nya, apa karena di Webex lagi nggak bisa ya? Harusnya kan bisa ya. Saya ulang lagi aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Maaf ya. Ini nih. Mungkin dianya ikutan grogi. Ya Allah. Nah, oke. Ini ya. Atau saya ganti email saya yang lain saja. Kalau yang tadi nggak mau. gmail.com. Oke. Makin cepat jaringan internet Bapak, Ibu mungkin ininya akan loadingnya makin cepat ya. Ini karena XL di Bogor beberapa hari ini memang agak-agak ini. Saya ulang lagi Bapak Ibu, cara bikin schedule di sini ya. Ketika akun Bapak Ibu sudah terbuka, Bapak Ibu klik schedule. Lalu tadi diberi nama kegiatannya, topiknya, judulnya. Nah, kita kasih nama ya. Tadi latihan saja, saya kasih nama di sini. Kenapa ini ya? Oh, kebanyakan.
latihan. Nah, passwordnya kalau saya membiasakan untuk memudahkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mau Bapak Ibu rubah juga nggak apa-apa ya. Ini mah hanya kebiasaan saja. Nah, saya mau bikin room di jam 2:30, durasinya 1 jam di tanggal 31. Lalu dan oke, lalu kita kalau start berarti mulai ya. Oh, karena sudah hampir waktunya, berarti jangan jam ini ya, jam 3 aja deh. Ini kan PM ya? Bener. Jam 3 aja deh. Biar bisa saya save. Nih, dan nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat di sini bukan schedule karena waktunya sudah mendekati. Jadi itu langsung di start. Tapi kalau kita untuk nanti agak sorean atau besok dia bisa dibikin schedule. Nah, ini kita schedule. Kita tunggu. Mudah-mudahan bisa nggak ngambek dianya. Nah, bisa ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengcopy link meeting dan roomnya, ini di sini ada ini nih Bapak Ibu ada copy. Ya, ini ada copy. Kalau room ini salah, Bapak Ibu bisa edit. Kalau mau dihapus bisa di cancel. Ini adalah dimasukkan di kalender kita supaya kita ingat. Nah, setelah saya bikin meeting seperti ini Bapak Ibu, biasanya saya copy nih. Saya copy begini ya. Lalu saya masuk ke Telegram saya. Biasanya saya pindahkan sebentar ya. Saya kecilkan dulu ininya. Saya ke Telegram saya. Kelihatan Pak Imran Telegram saya? Bu Yaya kelihatan? Iya, kelihatan. Iya, baik, sebentar berjalan, Bu. Ya, ini Telegram saya. Saya kopikan di sini. Si layar hitam. Oh, layar hitam. Oh, karena karena ini ya, karena saya bukanya aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu setelah room itu selesai, sebentar. Setelah room itu selesai, Bapak Ibu kopikan ya. Ngopinya terserah Bapak Ibu mau ke Telegram atau kemana, itu terserah Bapak Ibu. Coba saya stop sharing dulu. Nah, ketika sudah Bapak Ibu kopikan, nanti dimanapun ngopinya, terserah Bapak Ibu. Saya ulang lagi share-nya. Udah di copy ya, pura-puranya udah di copy gitu ya. Ini Telegram saya nggak mau ke ini. Nah, setelah Bapak Ibu copy yang ini, bagikan ke panitia. Nanti link meeting ini Bapak Ibu silakan pendekkan tadi seperti yang diajarkan Bu Ika, bisa pakai bit.ly, bisa pakai gg.gg. Tapi kalau gg.gg setahu saya ditolak di FB. Jadi supaya orang mudah menggunakan link kita, saran saya sih menggunakan bit.ly. Lalu yang harus Bapak Ibu ketahui, host key ini jangan dibagikan Bapak Ibu karena nanti peserta bisa mereklaim ya. Jadi bisa mereklaim menjadi host. Jadi yang Bapak Ibu bagikan adalah meeting link, meeting number sama passwordnya. Nah, selesai ya cara bikin schedule. Gampang ya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya akan mulai kegiatan, gimana caranya? Nah, kita ke home dulu. Tunggu ya, masih muter-muter. Kelihatan ya Bunda Yaya muter-muter ya? Iya, kelihatan. Nah, ini schedule yang tadi kita bikin Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal start. Tinggal start di sini. Ya, tinggal start. Kalau
saya membiasakan Bapak Ibu membuka room itu 1 jam sebelum kegiatan. Fungsinya apa? Untuk cek audio, pemateri masuk, apakah ada kendala atau tidak. Jadi membuka room itu jangan mepet di waktu kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi kita schedule-nya dimajukan 1 jam seperti itu. Nah, ini masih proses. Mudah-mudahan bisa ya Webex, ketemu Webex, nggak error. Nah, alhamdulillah bisa, mudah-mudahan nggak error. Jadi walaupun saya setting ini di 14.30, tapi dia masih bisa terbuka ya Bapak Ibu. Lalu kita start meeting. Seperti itu. Nah, karena ini adalah Webex meeting, Bapak Ibu harus mematikan mic peserta. Beda dengan Webex event. Ya, jadi Bapak Ibu yang menjadi host itu harus sering-sering mematikan mic peserta apabila pesertanya tidak tertib di dalam pelaksanaan. Nah, ini nunggu connect dulu. Webex-nya belum ini. Nah, ini udah mati ya Bapak Ibu, kalau simbolnya begini mati. Nah, ketika Bapak Ibu jadi host misalnya, karena ini Webex meeting rame, Bapak Ibu tinggal diklik kanan seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal mute all ya. Halo? Ini nggak tampil. Waduh, padahal di sini tampil ya. Iya. Apa karena Webex sama Webex? Iya, Webex sama Webex. Oh ya, nanti aku kasih tutorialnya aja kalau begitu ya. Ya, nanti aku kasih tutorialnya. Nah, tadi nggak tampilnya sampai mana ya Pak Imran ya? Mulai pas roomnya terbuka. Oh, gitu ya. Yaudah nanti dikasih tutorialnya ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah misalnya ya, Bapak Ibu di Webex itu ada fasilitas yang nggak tampil Bapak Ibu ternyata, padahal di saya tampil loh. Dengan PD-nya saya ngomong terus ya Bapak Ibu, maaf ya. Di Webex itu ada fasilitas merekam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan rekaman itu ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan. Nanti di meeting ada start recording ya. Kalau ini tampil Pak Imran? Bu Yaya? Tampil. Ya, yang ini tampil ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu stop. Ada yang bertanya begini, kenapa pakai rekaman Webex? Kalau rekaman Webex ternyata lebih clear Bapak Ibu, tidak terdengar suara-suara luar. Jadi kalau kita merekam dengan rekaman layar biasa pakai Fastune atau yang lainnya, itu kan tukang bakso lewat, tukang sate lewat, atau anak kita manggil itu terdengar. Tapi kalau menggunakan rekaman layar, rekaman Webex itu lebih jernih. Kenapa? Karena yang disimpan hanya aktivitas di dalam Webex-nya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengambil rekamannya di mana? Di sini, di recording. Nah, ini di recording. Di sini. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini recording ini nanti akan ada Bapak Ibu nama kegiatannya. Dia bentuknya sudah format MP4. Nanti Bapak Ibu tinggal download. Ada tanda panah untuk mendownloadnya. Ya, jadi seperti itu. Nanti setelah di-download Bapak Ibu tinggal upload ke dalam YouTube. Mungkin begitu Pak Imran tentang Webex. Bu Yaya? Iya. Untuk aplikasi lain mungkin Zoom bisa. Langsung ke Zoom? Untuk efisiensi langsung aja, nanti saya lihat ini masih sedikit pertanyaan. Baik,
yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Zoom. Zoom ini hampir mirip dengan Webex, cuma Zoom ini setahu saya hanya bisa 40 menit, tapi disiasatinya supaya lama adalah Bapak Ibu sebelum 40 menit pindahkan dulu host itu ke teman yang lain. Ya, hampir 40 menit berikutnya pindahkan ke teman yang lain sehingga durasinya bisa lebih dari 40 menit. Nah, caranya adalah Bapak Ibu ketikkan www.zoom.us. Nah, lalu ketika tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu kalau belum punya akun, kliknya adalah sign up is free. Ya. Seperti ini. Setahu saya kalau bikin bikin Zoom tidak seribet Webex, tapi di sini dia minta tanggal lahir. Misalnya, saya pakai tanggal lahir anak saya saja ya. Nanti kalau tanggal lahir saya, Bapak Ibu harus ngasih kado ya. Bohong, enggak bercanda. Nah, saya pakai tanggal lahir anak saya saja. Ini dia. Oke. Kenapa ini? Kalau Webex tadi tidak minta tanggal lahir ya Bapak Ibu, tapi kalau ini minta tanggal lahir. Jadi saya supaya aman. Kok dia lari? Anak saya di sini. Oke. Saya continue. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa pakai email atau Bapak Ibu sign in with SSO. SSO ini single use apa tadi Pak itu ngasih tahu ya. Pokoknya ini adalah untuk komunitas katanya begitu ya. Komunitas itu misalnya Microsoft Office 36 itu kan punya komunitas, punya email sendiri, maka dia langsung bisa gabung di sini. Kalau ini pakai Google atau Bapak Ibu gabungnya lewat Facebook. Saya coba pakai Google saya. Seperti ini. Nah, milih ya mana yang akan dipakai. Saya pakai yang ini saja. Nah, lalu kita create account. Nah, kalau Zoom, Bapak Ibu tidak ada konfirmasi email, tapi dia langsung masuk ke akun kita, Bapak Ibu. Ya, langsung bisa kita pergunakan seperti ini. Ya, ini sudah masuk ke akun saya, akun yang baru. Nah, Bapak Ibu kalau mau pergunakan langsung bisa. Ya, nah sama di sini kalau Bapak Ibu mau bikin kegiatan, Bapak Ibu tinggal new schedule meeting. Nah, di sini ada yang terbaru Bapak Ibu. Kalau dulu di 2016 tidak ada webinar, sekarang sudah ada webinarnya. Tapi ini khusus yang berbayar ya Bapak Ibu webinarnya. Jadi kalau yang free nggak bisa. Kita pakai yang meeting. Ya, webinar itu seperti Webex event. Bapak Ibu kasih topiknya di sini, kasih description-nya. Ini kapan kegiatannya, jam berapa, durasinya ya, sama seperti Webex tadi, mirip Pak Imran ya. Lalu dia juga minta password. Lalu kalau di sini di Zoom ini apakah hostnya nanti akan tampil videonya atau dimatikan, partisipannya videonya ditampilkan atau tidak, Bapak Ibu setting di sini ya. Lalu apakah mereka bisa masuk sebelum host join, ini di checklist kalau memang boleh join sebelum hostnya gabung ya. Lalu apakah peserta menunggu di room
sebelum Bapak Ibu join atau seperti apa, lalu Bapak Ibu save. Ya, Bapak Ibu save, lalu nanti akan muncul schedule-nya seperti itu ya. Sekarang kita coba. Apa ya? Kasih nama latihan aja deh. Deskripsinya nggak usah ya Bapak Ibu ya. Saya setting di jam 3:30 aja. 3:30. Oke. 3:30 itu udah PM ya, 1 jam. Oke, udah. Saya biarkan saja. Ini saya save. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu copy seperti tadi. Bapak Ibu copy, Bapak Ibu bagikan untuk panitia bikin flyer seperti itu ya. Nah, di Zoom juga Bapak Ibu punya fasilitas merekam. Tapi saya belum pernah pergunakan sih Bapak Ibu, tapi kalau saya lihat panitia-panitia kegiatan lain pernah merekam, rasanya hampir sama caranya dengan di Webex. Begitu Pak Imran? Halo Pak Imran. Ya. Oke. Terima kasih pemaparan materinya. Luar biasa dengan semangat 45 tidak kendor dan materi bolak-balik kemari dari berbagai browser. Kita masuk sesi diskusi ya Bapak Ibu. Teman-teman panelis minta tolong kita janji untuk share link presensi di sesi diskusi. Jadi silakan yang link presensinya, link daftar hadirnya di share dulu di all attendee. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Dari tadi ada Ibu Kasma Marjima angkat tangan, raise. Silakan Bu Kasma Marjima, yang mau ditanyakan. Halo Ibu. Bu jangan susah-susah ya Bu, saya belum belajar Bu. Saya suka grogi. Saya terbiasa di belakang layar nih Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya tadi penjelasannya mungkin terlalu cepat ya Bu ya. Jadi kalau bisa, kalau ada waktunya, kalau bisa kembali dulu yang di ini, yang di Weber tadi itu Bu. Itu tutorialnya sudah saya bagikan di grup Ibu. Jadi Ibu Ada ya? Oh iya, makasih Ibu Bu, bisa makasih. mengulang-ulangnya di Ya. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Maaf ya Bapak Ibu, bentar Pak Irfan. Maaf ya Bapak Ibu, suara saya memang cepat, tapi mudah-mudahan nanti tutorialnya bisa membantu Bapak Ibu. Silakan Pak Irfan. Lanjut ke ibunya ya, Bu Reskianti. Reskianti, Resen, mudah-mudahan ada yang menanyakan. Silakan Bu, mic-nya sudah aktif, Ibu Nur Reskianti. Atau kalau ada yang mau menambahkan boleh loh Pak Imran. Bapak Ibu misalnya punya ilmu baru bisa berbagi, kita sama-sama belajar. Nggak harus bertanya juga. Kayaknya monitor ya, saya akan kembali. Lanjut ke Pak Fajar deh, Fajar Akbar. Halo Pak Fajar. Kan Pak Fajar, halo. Pak Imran, ada Bu Ika di bawah. Dua ini kita kirimnya ya secara private. Mana dengan keamanan data dari pengguna Zoom dan Webex pada saat digunakan? Keamanan Zoom saya jujur
Jujur Bapak Ibu, saya jarang menggunakan Zoom karena dari 2016 saya memang dipegangi Pak Gatot Webex. Jadi saya jujur tidak tahu keamanan dari Zoom-nya. Tapi banyak webinar saat ini menggunakan Zoom, mau nggak mau kita juga harus bisa. Jadi platform apapun sebenarnya kalau saya sih melihat tingkat keamanan itu tergantung kita. Cuma kalau saya memberi saran perangkat yang Bapak Ibu gunakan jangan ada e-banking kali ya Pak Imran ya, karena katanya Zoom itu kalau ada e-banking bisa mencuri data katanya seperti itu. Tapi saya sih belum pernah mengalaminya karena di aplikasi saya tidak ada m-banking. Jadi seperti itu. Tingkat keamanannya saya juga kurang tahu. Mungkin Pak Imran bisa menambahkan atau Bapak Ibu panitia yang lain bisa menambahkan tentang Zoom? Ya, kemarin memang sempat beredar kalau pengguna Zoom itu digital ya, akunnya di black market, dijual bebas, data pengguna akun Zoom dijual bebas. Itu sudah cybercrime menurut saya. Itu sudah pengguna Webex atau Webex belum ada kabar dengar kejadian-kejadian seperti itu untuk pengguna atau akun Webex belum dengar. Tapi untuk akun Zoom ada, kita baca banyak artikel sudah ada. Tapi akhir-akhir ini dari pihak Zoom sendiri juga sudah merilis kalau tingkat keamanan penggunanya itu sudah dinaikkan sampai level 3 kalau tidak salah. Jadi sudah setara dengan Webex, sudah setara dengan data perusahaan besar lainnya. Jadi untuk saat ini kita lumayan merasa aman untuk menggunakan Zoom atau Webex. Tapi sebaiknya seperti saran Bu Umi tadi, akun kita disinkronisasi, jangan diintegrasikan sama akun m-banking kita. Jadi email yang kita pakai daftar itu sebisa mungkin dengan email m-banking. Nah, kita tidak tahu kejahatan cyber itu, hacker pasti lebih jago lagi. Iya, bisa ngehack ini kita ya. Pak Imran, itu di ruang chat ada yang bertanya apakah Webex meeting ini free atau berbayar? Ada yang free, ada yang berbayar, Bapak. Kalau yang free tadi seperti yang saya peragakan itu bisa untuk 100 partisipan, tapi kalau yang punya PSMK itu 500 ya Pak Imran ya. Kalau Webex eventnya 1000, Webex meetingnya saya cek itu hanya bisa untuk 500. 500 kalau yang berbayarnya berapa saya juga nggak tahu Bapak Ibu, karena saya dipinjami, saya tidak terkait dengan bayar membayar, jadi saya kurang paham juga. Mungkin di playlistnya bisa dilihat ya Pak Imran berapa bayarnya ya Bapak Ibu. Kalau masuk ke Webex-nya ada daftar bayarnya berapa. Tapi kalau saya sih melihat 100 pun kalau kita pergunakan dengan maksimal itu sudah cukup sih. Kalau misalnya lebih dari 100 mungkin nanti Bapak Ibu bisa merelay, atau kalau Bapak Ibu pesertanya lebih dari 100 Bapak Ibu bisa pinjem roomnya yang dipegang Pak Imran atau yang dipegang oleh Igi. Cuma kalau yang dipegang oleh Igi itu bersurat ya Bapak Ibu. Pak Hairudin mewajibkan bersurat, lalu nanti dilihat apakah roomnya sudah dipakai atau masih kosong. Kalau masih kosong biasanya sih semua boleh memakainya, seperti itu. Begitu Pak Imran? Iya. Saya tambahkan sedikit terkait biaya berlangganan Webex itu lumayan mahal ya kalau untuk perorangan, tapi kalau untuk instansi besar saya rasa sudah anggaran untuk itu bisa disiapkan. Kalau dihitung per rupiah itu kurang lebih 2 juta per bulan berlangganan Webex, kurang lebih itu. Jadi dia karena memakai dolar, jadi mengikuti kurs rupiah tentunya. Setahu saya juga tergantung usernya ya Pak Imran, makin banyak usernya makin mahal ya harganya ya.
Betul, jadi ada tipe-tipenya lagi untuk berlangganan di Webex. Jadi ada tipe yang paling maksimal itu ada yang sampai belasan juta per bulan. Jadi, tergantung kemampuan dari instansi berlangganan yang mana. Tapi untuk yang paling murah tadi itu ada 2 juta. Itu sudah luar biasa untuk penggunaan di kabupaten atau satu instansi sekolah, itu sudah luar biasa. Kalaupun mau pakai yang gratis, Bu Umi tadi sudah sampaikan trik-triknya. Yang pakai akun free pun itu kita bisa maksimalkan kalau di relay ataukah di live streaming. Sama dengan akun Zoom. Itu bisa kita pakai trik-trik yang kemarin banyak mengeluh hanya bisa 40 menit. Dengan trik kita bisa maksimalkan penggunaannya. Pak Imran ada yang nanya, apakah ini bisa live streaming ke YouTube? Kalau ini Bu, Webex, masa narasumber yang baca pertanyaan? enggak, ini muncul di layar saya. Ini muncul di layar saya. Maaf. Kan sengaja deh. Kebiasaan jadi host bacain pertanyaan. Maaf. Ayo Bu Yaya. Langsung aja, Bu. Iya, Bun. Sorry. Saya ketawa di sini aja, Bun. Ya, silakan dilanjut. Ini Ya. ada yang nanya Pak Imran, apakah bisa live streaming? Kemarin saya lihat bersama Pak Abdurrahman sama Bu Ika, ternyata memang sebenarnya bisa live streaming, tapi kalau untuk yang gratis nggak bisa. Yang bisa itu adalah yang berbayar, lalu yang bisa itu adalah yang admin. Jadi kalau dipinjami seperti saya, seperti Pak Imran, itu saya cek di more option-nya itu tidak ada Ya, nggak ada live. Jadi tidak ada, kecuali yang punya Pak Dadan itu kemarin saya lihat di kegiatan Muhammadiyah itu bisa live streaming Pak Imran langsung ke YouTube-nya, YouTube SMK, itu bisa. Jadi syaratnya kalau mau live streaming ya harus pakai email yang punya akun Webex. Jadi karena kita kan pakai yang pinjaman, jadi salah satu caranya kita pakai StreamYard. Jadi StreamYard.com ini bisa memungkinkan kita dari Webex kita live streaming ke YouTube atau Facebook. Cuma kalau StreamYard.com sendiri dia memberi batasan streamingnya hanya bisa 20 jam per bulan. Lebih dari itu kita harus pakai email baru. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini pinjaman juga jadi masih ada keterbatasan seperti itu. Baik, 8 menit lagi Pak Imran, jatah saya. Ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Aduh, jangan banyak-banyak, saya pingsan nanti. Ibu Ratna, saya bacanya acak saja ya. Iya. Dari Ibu Ratnawati R, katanya bagaimana memindahkan host kalau di Zoom? Nah, kalau di Zoom saya jujur Pak Imran, saya belum pernah pakai Zoom. Jadi saya sama aja sih. Saya bantu jawab. Kalau di Zoom itu, apalagi Zoom yang berbayar, itu ada istilahnya co-host. Jadi host cadangan atau host kedua. Jadi kita tinggal sama halnya dengan di Webex, kita tinggal klik nama partisipan yang kita mau jadikan host. Ada pilihannya kita control to host atau co-host atau presenter. Jadi kurang lebih teknisnya sama. Jadi kita pilih nama yang bersangkutan, kemudian kita pilih tugasnya sebagai host, co-host atau presenter. Itu kalau di Zoom. Kalau di Webex sih tinggal klik nama lalu change role to host. Kurang lebih sama kalau di Zoom juga demikian. Gitu ya. Jadi saya tidak berani menjawab Bapak Ibu karena jujur saya tidak pernah menggunakan aplikasi Zoom untuk webinar yang saya kelola. Jadi saya daripada salah menjawab, tidak menjawab, dan Pak Imran sudah menjawabnya ya, begitu. Terima kasih. Ada juga dari Pak Fajar Akbar. Ini menanyakan tata cara relay.
Kalau kita praktekkan sekarang, Pak, cara relay dari Webex kayaknya nggak cukup waktunya. Itu Tapi tutorialnya udah ada di grup, udah saya bagikan semua. betul. Jadi hijabnya kami narasumber itu sudah mengirim tutorial cara relay, pokoknya semua pembuatan akun, cara buka room itu masuk sudah ada di grup MKD. Jadi silakan dicek aja kiriman tutorial di grup MKD. Itu sudah insya Allah sudah lengkap. Walaupun kurang lengkap, kita lanjutkan diskusinya di grup MKD. Saya cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum mewakili. Jangan susah-susah ya. Ini saya cari yang susah sih. Oh, ada yang nanya itu merekamnya apa Pak Imran? Coba dibacain merekamnya. Yang mana? Saya belum dapat yang rekaman. Baru yang paling bawah tuh dari Pak siapa tadi? Cara merekam ya, kalau record pakai HP, laptop. Dari Pak Asriadi Adit. Apa Pakai HP, laptop itu penyimpanan di memori perangkat, ataukah ada cara supaya kapasitas penyimpanan langsung? Oh, ini mungkin maksudnya teknis perekaman. Kalau merekam di Webex-nya. Kalau pakai HP. Nah, kalau merekam itu Bapak Ibu harus di HP sih tinggal diklik ya. Biasanya ada pilihan apakah merekamnya di aplikasi di perangkat kita atau di cloud. Kalau saya lebih suka merekamnya di cloud, nanti baru saya download Bapak Ibu. Kenapa? Karena keterbatasan perangkat saya. Khawatirnya saya merekam di perangkat saya, tiba-tiba kan perangkat saya penuh, gagal rekam. Nah, kalau saya lebih baik merekamnya di cloud dulu, di awan dulu, nanti baru saya download Bapak Ibu seperti itu. Ada pilihan sih Pak Imran, apakah mau di perangkat atau di cloud, di awan. Ya, betul. Jadi kalau saya pribadi menyarankan buat Bapak Ibu yang calon penggerak kegiatan online di daerah masing-masing, baiknya yang merekam karena keterbatasan aplikasi serta keterbatasan penyimpanan kalau pakai HP. Tapi kalau pakai komputer atau laptop, kita bisa memilih seperti yang Ibu Umi tadi sampaikan, bisa memilih menyimpan di cloud, penyimpanan virtual atau Google Drive itu bisa. Asalkan panitianya merekam di pakai laptop atau pakai komputer. Kalau pakai HP, saya rasa aplikasi pendukungnya untuk merekam itu belum ada yang mengarahkan ke penyimpanan di drive atau cloud. Jadi saran saya buat teman-teman yang akan menggerakkan kegiatan di daerah, nanti merekamnya pakai laptop, minimal pakai, ataukah harap penyimpanan di Webex-nya berhasil. Kalau penyimpanan di Webex-nya berhasil, nanti tinggal di-download saja dari akunnya. Pak Imran, sekedar ini pengalaman saya, kita juga tidak bisa mengandalkan rekaman Webex sih. Beberapa kali rekaman Webex kegiatan saya hilang, tidak tersimpan, makanya perlunya panitia-panitia itu maksudnya mempersiapkan segalanya. Rekaman di Webex iya, rekaman layar iya, terus backup rekaman juga harus ada. Tujuannya apa? Supaya ketika satu error kita masih punya banyak backup. Jangan sampai jejak digital kita hilang. Karena namanya sebuah aplikasi tidak bisa kita andalkan. Beberapa kegiatan jujur rekaman Webex itu tidak ada. Saya tunggu berapa hari tidak ada, seminggu tidak ada, dan memang tidak ada akhirnya gitu. Seperti itu, Pak Imran. Betul. Jadi untuk kegiatan perekaman, khusus untuk perekaman, kita tidak boleh saling harap. Jadi usahakan ada 2 atau 3 backup yang disiapkan oleh panitia di daerah masing-masing ketika kegiatan berlangsung. Kenapa? Rekaman sangat penting untuk satu, rekam jejak digital kita, kegiatan kita, ada buktinya kalau sudah tersimpan di
YouTube atau sudah jejak digital itu yakin saja akan mudah ditemukan walaupun kegiatannya sudah bertahun-tahun lewat. Jadi sangat-sangat penting untuk menyiapkan perekaman. Tutorial merekam layar atau apa pasti dikirim oleh tim Kemenpara atau sudah terkirim mungkin di grup MKD. Baik, sudah Pak Imran, jatah saya sudah habis. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Pak Andi Ahbanur. Iya. Apakah bisa menggunakan akun Webex di luar IG? Maksudnya untuk lembaga-lembaga sosial. Oh, silakan mau Pak Imran dulu jawab atau saya? Kalau akun Webex-nya itu, akun Webex kan bebas saja, siapa saja bisa buat. Yang berbayar kali Pak Imran. Apalagi kalau berbayar, kalau instansi lembaga sosialnya membayar silahkan. Kalau yang dimaksud meminjam akun Webex yang biasa digunakan oleh IG, nah ini yang kalau lembaga sosial harus ada aturan yang terkait. Misal mungkin bersurat dulu, kemudian lembaga tersebut mau mencantumkan logo IG, logo PSMK kegiatannya seperti itu. Jadi bisa saja kalau yang Bapak maksud menggunakan yang kami gunakan itu bisa saja digunakan oleh lembaga sosial, tapi harus ada prosedurnya dan ada aturan yang terkait. Kalaupun itu pun tidak menjamin bisa karena keterbatasan akun, keterbatasan room. Jangan sampai Bapak mengajukan jadwal sedangkan room sedang penuh-penuhnya. Mungkin itu kalau jawaban dari saya. Kalau TUI bagaimana? Baik, itu Ibu katanya Bapak, bukan Bapak. Itu Ibu Andi. Begini Bu Andi, kalau room yang saya pergunakan terbuka untuk bukan IG juga. Kemarin ada beberapa SMP, SMA pinjem, tapi tetap melakukan prosedur bersurat ke Pak Hairudin sebagai koordinator Sadar IG, lalu membuat flyer di mana mencantumkan logo IG dan logo SMK. Lalu setelah kegiatan berlangsung, Bapak Ibu menyetorkan laporan berapa jumlah peserta, lalu rekamannya dan laporan kegiatannya. Karena itu akan kami laporkan ke Direktorat SMK di laporan per 4 bulanan kami. Jadi room ini boleh Bapak Ibu pinjam untuk kegiatan sosial, tapi menggunakan aturan yang kami terapkan. Karena ini logo fasilitas IG, maka harus berlogo IG dan ada SMK-nya. Lalu juga kami akan lihat apakah room ini masih kosong atau tidak, karena event ini hanya bisa untuk 3 kegiatan ya Pak Imran. Saya pernah coba 4 kegiatan, ternyata nggak bisa. Kegiatan keempat dibuka sebelum salah satu kegiatan ini selesai dulu. Ya, jadi Webex event ini hanya bisa untuk 3 kegiatan. Kalau masih kosong biasanya sih dipinjamkan kok, tapi mengikuti prosedur yang diberikan. Begitu ya? Iya, saya kira itu masih ada pertanyaan yang, tapi mungkin kita alihkan ke grup MKD saja. Jadi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab dan mungkin sangat